Terus bojomu nyuaman ning omah. Ning omah esuk wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wis semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kan alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Jalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan mungkal. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dekne riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumrono dekne ku. Akhire mertuane ku, ya Allah bodoh kula Gusti di mertua, di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem malah terus. Ya ki meledi mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita milih birrul walidain karena itu yang ada hadisnya misalnya ridha wa fi ridhal walidain. Maksiat juga sama. Ada maksiat-maksiat yang secara sharihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma yusabbibu sukhtallah. Sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri. Tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu nak untuk ridane pangeran. Itu kebodohan itu karena apa? Memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtuwah. Ya, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi kata ma itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya,
Jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho peparinge Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji ku sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ana wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kanggo diutang ya sementing ra ditagih. Nah, itu kan dekne ora iso nalar, dadi apa? Ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen, semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KBU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada katama-katamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridho walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sharih, secara ceplos, secara eksplisit bahwa itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali, tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, raine ketara, kelakuane ketara, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Wah, itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wakata mal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 asyrul awakhir, nama al-asyrul awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei, tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir, di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya, maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun di jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji, karena kita tidak mungkin mengkhorku ya, merubah. Jadi apapun hebatnya kita, misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya, jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, ya saya ulang lagi sing sore.
Sing sori, sing ceplos, misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah, sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak iku ya nyediakno kayu bakar berproses nganti mangan. Lah sing ora proses iku sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, itu kira-kira ya pantese piye ngono. Ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional, karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum, karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho walidain menjadikan orang tua kita ridho. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktu nas'i ing waktu naza. Waktu sing meh mata itu naza. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge naza. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya, iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong saleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe, lha nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kayak ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas ya jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane orang wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan, karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus nak gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Kita masyhur banyak orang alim yang enggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang enggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditetir ketemu ora ya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, mbok ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hazun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan
nak ana wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain Amam. Saya tentu suka enggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya enggak ada silaturahim, enggak ada penguatan agama Allah karena enggak ada muwasalah, enggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang enggak pede ngiyai karena enggak sambung dengan kiainya atau enggak pede ngiyai karena enggak kenal kiai indukannya karena takut hukum ra iso jan ilmune pas-pasan. Itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-eleng itu. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja enggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro umat sak menagi terus dihitung ngene. Soalnya kan ya terus repot semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mestine rapati jero sumur. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditulung. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong Bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana Bedui ya rada jakali, iku lho ana wong kecemplung sumur tulu, Bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek Bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat.
Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah dengan diantara qurra sabah ada namanya Hamzah itu yo keramat. Kiai kok kakean manajemen santri niku serang arah keramat. Ya, tapi yo ora apa-apa tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya? Tetap lama-lama itu jadi khadun nafsi. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat ya. Sing diri apane bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri ya itu memang hidup itu gak gampang tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jaga ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik, karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan bentuk. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain, lagi terlantar ngene komplain, kue terlantar ning pasar Barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umroh kok tok kene, penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Dak kok Pulau Nyamuk sik engko apa? Beristighfar cokoti nyamuk, dosa milang. Nek kita irung ilang ya tak terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umume ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen itu. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ana sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Nah, ana sing sowan niku saking ramahe menomong ngerti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo kesel takok. Mau jawab sitok wae. Angking sebab kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Ya, tapi aja terus loro donya muntek nggo ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya, gak sopan. Donya loro kok nganti donya entek lagi mati wong nek ora bakat. Aduh, ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno donya sik sake anakmu lho. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sake anake sake anake. Aja geman ngono maksude sake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati. Ya nganggo dunya sak kadar aja dientekno sik tetep mati.
Sampai wong tuane bingung, coba jenenge anake bingung, bojomu bingung, piye ndak kok tetep mati. Jebule njen dendam nih. Dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae. Oh, gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mung kelakuane ngono lho. Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu, sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Iku ya repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku di dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora di tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat, saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Yes ngono macam-macam. Yes rapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara bisa lu nggo Jakarta ya nyaman-nyaman. Sembayangno nak terlantar ya turu ning masjid. Saiki gak. Nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta, mergo kancane akeh. Sono-ono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayang ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen brand kono. Ning donya mesti 8 menit kok ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dicucuk wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan. Tahu haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan, karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka, karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri, beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang enggak punya etika, Nabi juga duka, karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu enggak ada nafsu. Itu hebatnya ngaji Nabi Muhammad SAW, semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ora seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kula mau dengan makna ngekeki kowe, itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu ndak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasati sutai kang kaping 6 iku aya khofa ento wedi sapa wong mingki balil ahli saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wa hum utawi al ahli wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita, ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soalnya kayak dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bojo, blonjo, mbok urusi terus kapan keeling pangeran.
Tapi misalnya kira tahu ngurusi belas, malah kowe udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang.